Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Sadewa Ahmad, Sofi Akmal, dan Gani Atala. Di sini kita akan mempresentasikan analisis aliran proses dan skala prioritasnya pada halaman 102 sampai 113. Next. Nah, di sini untuk apa yang kita bahas itu yang pertama ada ART, kedua ARD, ketiga AAD, dan keempat ada template. Next. ART, apa itu ART? ART itu Activity Relationship Chart atau peta hubungan kerja kegiatan adalah aktivitas atau kegiatan antara masing-masing bagian yang menggambarkan penting tidaknya kedekatan ruangan. Nah, tujuan utama ART ini adalah untuk dapat diketahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok kegiatan, dalam hal ini organisasi pabrik. Next. Nah, untuk fungsi dari ART di sini ada 5. Yang pertama itu penyusunan urutan dari pusat kerja atau departemen dalam suatu perusahaan, dan kedua menentukan lokasi kegiatan dalam suatu usaha pelayanan, dan yang ketiga menentukan lokasi pusat kerja dalam operasi perawatan atau dalam perbaikan. Keempat, menunjukkan hubungan suatu kegiatan yang lainnya serta alasannya. Dan yang kelima di sini memperoleh departemen harus dipisahkan antara satu dengan lainnya karena memungkinkan akan mengganggu kelancaran proses operasi baik pada masing-masing departemen, kedua departemen sekaligus, atau bahkan ada kemungkinan dapat mengganggu proses operasi perusahaan secara keseluruhan. Next. Nah, bisa dilihat ini gambar contoh dari activity relationship chart. Next. Nah, ART teknik ini untuk menganalisa hubungan antar aktivitas yang ada adalah dengan menggunakan ART. Teknik ini dikemukakan oleh Richard Mute. Nah, hubungan antar aktivitas yang ditunjukkan dengan tingkat kepentingan hubungan antara aktivitas tersebut yaitu dikonversikan dalam bentuk huruf. Sebagai berikut contoh gambarnya. Next. Nah, secara umum alasan keterkaitan dibagi menjadi 3 macam, yaitu keterkaitan untuk produksi, keterkaitan untuk pegawai, dan aliran informasi. Yang pertama ini ada kriteria produksi, urutan aliran kerja, mempergunakan peralatan yang sama, menggunakan catatan yang sama. Kedua ada kriteria pegawai, di antaranya menggunakan pegawai yang sama, pentingnya berhubungan, derajat hubungan kepegawaian. Yang ketiga ada aliran informasi, di antaranya menggunakan catatan atau berkas yang sama, derajat hubungan kertas kerja, menggunakan alat komunikasi yang sama. Nah, normalisasi activity relationship chart ini digunakan untuk merubah data kualitatif dari pesan ke dalam bentuk data kuantitatif agar dapat diperhitungkan dalam usulan layout selanjutnya. Nilai dari normalisasi ini dapat dari perkiraan skala-skala setiap grade agar di setiap permasalahan mempunyai pengali yang sama. Next. Nah, untuk berikutnya di sini ada ARD, Activity Relationship Diagram. Itu adalah singkatan dari ARD yang merupakan diagram keterkaitan kegiatan atau hubungan antar aktivitas dibuat menggunakan informasi dari peta keterkaitan kegiatan yang digunakan menjadi dasar perencanaan berkaitan antara pola aliran barang dan lokasi kegiatan pelayanan yang dihubungkan dengan kegiatan produksi.
Tujuan dari ARD ini adalah untuk memvisualisasikan dan mengorganisasi hubungan antara aktivitas dalam sebuah sistem atau ruang kerja, terutama untuk meningkatkan efisiensi, tata letak, dan aliran kerja. Next. Untuk fungsi dari ARD ini di sini ada diantaranya ada yang pertama itu pembagian wilayah kegiatan yang sistematis. Kedua, memudahkan proses tata letak. Ketiga, meminimumkan ruangan yang tidak terpakai. Keempat, menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu peraturan pendahuluan dalam bentuk yang dapat dilihat. Dan yang kelima, memberikan perkiraan luas tetap. Dan yang terakhir di sini ada menjamin ruangan yang cukup dan dasar bagi perencanaan selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada AD. AD merupakan area allocation diagram atau biasa disingkat dengan AAD. Nah, si AAD ini adalah sebuah visualisasi secara lengkap yang dapat dilihat dari si template yang merupakan hasil akhir dari penganalisa dan perencanaan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan. Tujuan dari AAD ini itu untuk menentukan alokasi dan tata letak area secara efisien dalam satu ruang, sehingga setiap area atau setiap fungsinya itu mendapatkan ruang yang sesuai dengan kebutuhan proses operasionalnya atau sesuai kebutuhan tempat-tempat yang diinginkan. Nah, fungsi AAD ini antara lain yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan ruang. Lalu yang kedua ada mendukung aliran kerja yang efisien, meminimalkan waktu dan biaya operasional. Lalu yang terakhir ada mendukung fleksibilitas dan pertumbuhan. Nah, AAD ini memiliki dua jenis diagram, yaitu ada pendekatan Pauram, yaitu pendekatan dalam bentuk diagram balok yang saling berhimpitan antara fasilitas dan kegiatan. Nah, berikut ada contoh AAD pendekatan Pauram pada gambar 6.3, di mana ada ruang fasilitas kegiatan kerja dan ruang-ruang office pada setiap balok-balok yang berhimpitan. Lalu yang kedua ada AAD pendekatan muter, yaitu penggambaran AAD dengan hubungan garis yang menunjukkan besarnya tingkat hubungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain. Contohnya, pada gambar 6.4 AAD pendekatan muter bisa dilihat dari gambar tersebut. Lalu setelah itu ada template. Template merupakan suatu gambaran yang lebih jelas dari tata letak pabrik yang akan dibuat dan merupakan sebuah gambaran yang detail dari AAD yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari template ini dalam konteks perencanaan yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih rinci atau yang lebih jelas untuk penempatan dan konfigurasi berbagai tempat-tempat elemen dalam fasilitas yang akan dibangun dan akan dioperasikan. Nah, untuk informasi yang dapat dilihat dari template ini ada beberapa contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada tata letak kantor dan peralatannya, lalu ada ruang untuk pelayanan servis, contohnya seperti kantin dan sebagainya, lalu ada tata letak bagian produksi, receiving, fabrikasi, assembling, shipping, ada aliran setiap material mulai dari receiving sampai dengan shipping yang menggunakan gambar pola dasar aliran dengan horizontal, lalu ada jumlah mesin yang dibutuhkan dan tata letaknya secara detail. Pengelompokan template menurut banyaknya lantai ada dua jenis, yaitu ada yang single floor, penerapan letak fasilitas antara bagian produksi pelayanan servis dan perkantoran ditempatkan dalam satu lantai. Lalu ada template dengan dua lantai atau lebih multifloor. Penerapannya itu membangun lebih dari satu atau dua lantai dan fasilitas-fasilitas
yang dapat memaksimalkan pemanfaatan ruang pada lahan yang terbatas, sehingga ideal untuk area dengan keterbatasan luas tanah yang kecil atau yang kurang memungkinkan. Nah, berikut ada contoh bentuk aliran yang ada pada sebuah template, yaitu aliran lurus atau aliran aliran L dengan bentuk liter L, lalu yang aliran U, yang O, lalu aliran splinting atau S. Dan juga ada gambar pola aliran vertikalnya. Nah, berikut ada contoh kasus penggunaannya yang diterapkan pada bidang usaha tugas dari kelompok 1. Pada kelompok 1, perusahaan yang dipilih adalah PT Cemco Harapan Nusantara yang memproduksi komponen otomotif, yaitu komponen yang diproduksi adalah kampas rem. Nah, dalam konteks analisis aliran proses, penggunaan aktivitas reference rate ARC, ARD, dan AAD, dan juga template dalam konteks PT Cemco Harapan Nusantara, perusahaan ini yang memproduksi komponen otomotif berupa kampas rem. Nah, dalam konsep ARC pada PT Cemco ini perlu mengidentifikasi hubungan antara aktivitas produksi seperti pengolahan bahan tanah, percetakan, pengecetan, dan inspeksi akhir, serta aktivitas penunjang seperti penyimpanan bahan baku, area pengemasan, dan juga perkantoran. Nah, dengan adanya si ARC ini, perusahaan ini dapat menentukan tingkat kepentingan antara aktivitas masing-masing dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan perusahaan tersebut. Nah, perusahaan dapat menentukan tingkat kepentingan antar aktivitas. Yang pertama itu pengolahan bahan mentah dan percetakan yang membutuhkan hubungan sangat dekat. Karena kan alur produksinya itu kan membutuhkan perpindahan cepat antara kedua aktivitas ini supaya agar kinerja pengolahannya lebih cepat dan lebih efisien. Lalu pada area perkantoran dan area produksi memiliki hubungan yang tidak perlu berdekatan atau lebih berjauhan, karena kan si keduanya ini kan memiliki fungsi yang berbeda-beda dan juga kan tidak membutuhkan komunikasi atau membutuhkan interaksi secara langsung. Nah, berikut ada tabel dari Departemen 1, Departemen 2, hubungan dan juga keterangannya. Dari Departemen 1 yaitu penerimaan dan penyimpanan bahan baku. Departemen 2-nya itu penyimpanan bahan baku. Hubungannya sangat penting karena kan material harus dipindahkan sesegera mungkin ke dalam penyimpanan. Nah, untuk yang penyimpanan bahan baku, departemennya memproduksi. Hubungannya itu sangat penting karena untuk mempercepat pengiriman bahan ke proses produksi. Nah, untuk yang ketiga produksi, departemen itu pemeriksaan kualitas dan dengan hubungan sangat penting. Nah, karena produk yang selesai diproduksi harus segera diperiksa kualitasnya sebelum dalam tahap pengiriman. Nah, yang terakhir ada gudang barang jadi. Departemen 2-nya pengiriman, hubungannya itu sangat penting untuk mempercepat proses distribusi produk jadi seperti itu. Lalu yang kedua ada Activist Relation Diagram ARD. Setelah menentukan hubungan antara aktivitas di ARC, PT Cemco membuat ARD untuk memvisualisasikan tata letak antara aktivitas. Misalnya menggambar area produksi di mana mesin pencetak ditempatkan di dekat area pengolahan bahan mentah. Penempatan area pengecatan dan inspeksi akhir berdekatan untuk menghemat waktu dalam perbedaan produk. Untuk mengelompokkan area penyimpanan bahan baku terpisah dari area produksi. Nah, namun dengan akses langsung yang menuju ke pengolahan bahan mentah. Nah, berikut ada visualisasi dari aktivitas relation diagram pada PT Cemco Nusantara. Nah, karena si PT Cemco ini memproduksi komponen otomotif dalam jumlah besar dan dengan variasi produk yang tidak terbatas, tata letak berdasarkan produk adalah pilihan yang sesuai untuk si
PT tersebut. Dan setiap stasiun kerja diatur sesuai dengan urutan proses produksi dimulai dari pengecoran hingga pengemasan dengan jalur yang memungkinkan produk bergerak secara linear dari satu area ke area lain tanpa hambatan. Oke, berikut akan dibacakan oleh Sadewa. Ya, di sini ini yang kedua itu ada contohnya dari AD ya. Nah, ini penerimaan ditempatkan di dekat pintu masuk untuk mempermudahkan bongkar muat bahan baku. Nah, penyimpanan bahan baku ditempatkan dekat dengan area penerimaan dan proses produksi untuk memperpendek jalur perpindahan material. Produksi terletak di tengah-tengah area pabrik karena merupakan aktivitas inti yang membutuhkan ruang terbesar dengan beberapa sub-area seperti pengecoran, pengecatan, dan perakitan. Pemeriksaan kualitas ditempatkan setelah area produksi untuk memudahkan proses inspeksi sebelum produk masuk ke gudang barang jadi. Gudang barang jadi berada dekat dengan area pengiriman untuk memudahkan persiapan distribusi. Kantor ditempatkan terpisah dari area produksi untuk mengurangi gangguan dari proses produksi dan bising atau berisik, tetapi tetap mudah diakses. Kasus pada perusahaan ini menggunakan AAD pendekatan muter. Next. Nah, di sini ada template ya, contoh kasus menggunakan template single floor. PT Cemco memiliki lahan yang cukup luas. Mereka dapat menggunakan template Saturkai. Dalam template ini, area produksi utama ditempatkan di pusat dengan akses langsung ke penyimpanan bahan baku di satu sisi dan area inspeksi serta pengemasan di sisi lainnya. Kantor dapat ditempatkan di bagian depan atau samping terpisah dari area produksi untuk mengurangi gangguan. Nah, ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.